Pemirsa, setelah resmi bercerai dengan Ira Rizwana, Ali Budimansyah langsung bicara belak-belakan tentang keberadaan Nin Indriati yang dahulu sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab perceraiannya dengan Ira Rizwana. Menurut Ali, pebasket yang memperkuat tim basket Aspak Tesmako ini, ia dan Nin saat ini memang sedang menjalin hubungan serius. Keseriusan Ali berhubungan dengan model dan peragawati cantik kelahiran 6 Oktober 1977 ini Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dari Cek. Pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan informasinya. Kakak kandung Lesus, pelawak Topan, baru-baru ini dikabarkan ingin menikah lagi. Tidak tanggung-tanggung, gadis yang ingin dinikahi Topan itu baru berusia 20 tahun. Jangan lewatkan juga liputan aktual sore ini tentang sidang pertama mantan penyanyi cilik Yohan Tanamal dalam kasus penggunaan narkoba. Sidang pertama itu digelar Senin 19 Agustus kemarin. Pemirsa, setelah sempat membantah kedekatannya dengan Nin Indriati, Ali Budimansyah akhirnya mengakui keberadaan peragawati cantik itu sebagai kekasihnya. Bahkan dalam waktu dekat ini mereka akan segera menikah. Bintang sinetron Dia Permatasari diam-diam mengenakan pakaian rancangan Kanaya Tabita untuk keperluan pemotretan iklannya. Sikap dia ini tentu saja membuat Kanaya kecewa. Setelah meraih popularitas dan mendapatkan sejumlah materi dari dunia melawak, rupanya Topan merasa tidak cukup untuk beristri satu. Baru-baru ini kakak kandung Lesus itu berencana akan menyunting seorang perempuan bernama Endang untuk dijadikan istri keduanya. Sudah sejauh apakah Topan menyusun rencana pernikahan keduanya itu? Pemirsa, sukses yang diraih Topan dari dunia melawak tentu tidak didapatnya dengan mudah. Bahkan ketika sejumlah materi dan popularitas sudah digapainya dengan susah payah, kakak kandung Lesus ini masih harus berhadapan dengan gosip. Salah satu gosip yang menerpa Topan saat ini adalah rencana pernikahan yang kedua dengan seorang wanita bernama Endang Prihartini Paramita. Bahkan dari gosip ini berkembang pula berita kalau Topan sudah menyusun sebuah rencana pernikahan dengan wanita berusia 21 tahun tersebut yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Kalau ada isu-isu ya kayak gitu, itu sebenarnya aku juga sulit kalau dia tidak mengatakan cinta. Hati kecil saya ini ada, aku cinta sama dia gitu loh. Yang jelas gitu, tapi ya itu ada istilah bahasa Jawa, gaplek peringkilan kalau wis tuwek kok ora tau raup. Ya kita nunggu jalannya aja lah. Nunggu perjalanan kita. Jadi seperti naluri saya kalau saya menyintai dia, kalau Tuhan itu merestui di perjalanan kita menuju ke Surabaya, kalau jodoh ini dipertemukan di Lamongan mau apa? Kalau boleh tahu kapan sebenarnya Topan mengenal Endang? Benarkah sejak Topan mengenalnya Topan sering jalan bersama dengan Endang? Pertama kenal nggak salah tanggal 26 Juni. Ya, terus dia tampil di Toples, gabung dengan saya dan Lesus. Di tanggal 1 Juli, tepatnya di Polda Jatim. Waktu itu kan juga saya dikontrak oleh dangdut dari sponsor satu perusahaan rokok terbesar di Jawa Timur. Ini keliling, tapi waktu itu selama 10 kota ya. Waktu itu nggak pernah ketemu. Dia datang nyanyi pulang. Nah saya mesti akhir kan keluar, saya mesti datang melawak, habis melawak kan bubar. Ya udah nggak pernah ketemu. Nah kebetulan waktu di Sragen itu saya salah informasi ya, katanya jam sekian harus bubar. Saya lebih datang, maksud saya ternyata masih awal. Ketika itu saya sama-sama mobil saya masuk bareng dengan mobilnya Endang Paramita. Malah saya nggak ngerti kalau itu yang namanya Endang Paramita yang mana saya nggak tahu, walaupun ditulis digembur-gemburkan di MC waktu itu saya belum kenal sama dia. Jika akhirnya Topan membantah semua gosip itu, mengapa gosip itu sampai tersebar luas? Mungkin karena dari wartawan sendiri itu teman baik saya, kan saya ngobrol macam-macam ngomongin pelawak ngobrol lantur-lantur, terus dia bis piye Mas Gabene ya oke lah. Aku sekalian rame pisan soal akibat yang mungkin aku minta akibat yang baik aja lah. Jangan sampai akibat yang kurang baik. Saya kasihan dari keluarganya Endang Paramita sendiri.
Mengingat Topan masih memiliki keluarga di Ngawi, Jawa Timur, lalu bagaimana pula reaksi mereka ketika mengetahui gosip tersebut? Dari pihak keluarga saya nggak ada masalah. Dari papa mamanya si Endang Paramita juga nggak ada masalah. Kalau soal dari keluarganya yang lain, itu saya kurang ngerti. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Senin 19 Agustus kemarin, mantan penyanyi cilik Yon Tanamal harus menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penggunaan narkoba. Dalam sidangnya itu, Yon Tanamal yang didampingi oleh perwakilan keluarga dan sekaligus salah satu dari kuasa hukumnya Renata Sihombing SH mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Samsul Ali SH. Dalam dakwaannya itu, Yohan dijerat pasal 82 ayat 1 KUHP Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan pasal 78 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997. Praktis dengan dakwaan itu, Yohan dikenakan ancaman hukuman minimal 20 tahun kurungan penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan tidak tertutup kemungkinan putri almarhumah Tanti Yosefa ini bisa dikenakan hukuman mati jika benar terbukti telah menggunakan obat-obatan psikotropika tersebut. Seusai mengikuti sidangnya, Cek dan Dicek berusaha meminta penjelasan dari Yohan tapi tidak berhasil menemuinya. Saat itu Yohan langsung menghambur ke dalam sel yang terletak di belakang ruangan sidang. Seperti diketahui, Yohan ditangkap jajaran Polsek Metro Tebet pada tanggal 5 Juni 2002 lalu ketika sedang pesta putau bersama sejumlah temannya di kawasan Manggarai, Jakarta. Masih dalam keadaan bingung. Karena memang baru satu kali ini dia menghadapi persidangan. Tadi dia sudah banyak juga bicara kepada saya. Mungkin sesuatu ini yang terjadi ini ya ada maksud yang paling terbaik yang harus Tuhan berikan, itu yang dia katakan. Mudah-mudahan semuanya dapat selesai dengan baik dan dia menerima. Apapun keputusan pengadilan adalah keputusan yang paling terbaik, itu saya pikir. Pemirsa, pebasket nasional Ali Budimansyah akhirnya mengakui keberadaan Nin Indriati sebagai kekasihnya yang dahulu sempat diisukan sebagai pemicu perceraiannya dengan artis Ira Rizwana. Tidak tanggung-tanggung, Ali Budimansyah bahkan menyatakan dalam waktu dekat ini ia akan menikahi peragawati cantik itu. Benarkah pengakuan Ali Budimansyah itu? Ataukah ini hanya trik Ali untuk memanas-manasi mantan istrinya Ira Rizwana? Pemirsa, setelah resmi bercerai dengan Ira Rizwana, Ali Budimansyah langsung bicara belak-belakan tentang keberadaan Nin Indriati yang dahulu sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab perceraiannya dengan Ira Rizwana. Menurut Ali, pebasket yang memperkuat tim basket Aspak Tesmako ini, ia dan Nin saat ini memang sedang menjalin hubungan serius. Keseriusan Ali berhubungan dengan model dan peragawati cantik kelahiran 6 Oktober 1977 ini terbukti dengan seringnya mereka jalan bersama dalam setiap kesempatan. Bahkan pada saat Ali sedang memproses perceraiannya dengan Ira, diakuinya Nin adalah satu-satunya wanita yang bisa mengobati perasaan hatinya yang saat itu benar-benar tidak menentu. Kalau gue masih jatuh dengan masalah gue, dia datang gitu, ngasih support gue, terus ngasih perhatian, pokoknya lebih dari yang gue harapin deh gitu deh. Jadi ya secara nggak langsung mengurangi beban yang gue tanggung gitu loh. Pengakuan Ali barusan tentu saja menandaskan jika Ali dan Nin memang sudah lama saling mengenal. Lantas kapan sebenarnya Ali mengenal Nin dan bagaimana pula proses mereka sampai bisa sedekat ini? Dulu udah kenal lama, cuman mungkin dia lupa gitu, pernah dikenalin sama aku, udah lupa, udah. Abis nggak ganteng sih jadi Habis itu ketemu lagi Januari kemarin acara show di Bali Adidas gitu, ya udah. Cuman dia ada itunya, juga kan masih statusnya belum jelas gitu ya. Ya aku juga sebenarnya juga bukan sama Budi kan, aku suka sama temennya. Ya udah gitu, dia curhat suka sama cowok. Suka curhat sama temennya cowok yang aku suka. Nanti jadinya kayak gini. Terus aku juga curhat, aku suka sama temennya dia. Ya udah habis itu curhat. Dia sama temen aku cowok nggak jadi, aku sama temen dia cowok nggak jadi. Ya akhirnya kita beginilah. Lalu dari kedekatan ini apakah mereka akan membawa hubungannya itu ke pelaminan? Dan benarkah pada bulan September nanti Ali dan Nin akan menikah?
Pasti ada ke arah sana, cuman maksudnya insya Allah, cuman jangan dibawa buru-buru gitu loh, karena di satu Kita sisi masih kejar karir kita masing-masing, kita masih serius gitu dengan prestasinya. Kita nggak mau dengan kita nanti nikah terus kita stuck gitu. Budi masih masih panjang banget, aku juga masih panjang banget. Takut nantinya kita nikah, kita kepotong sama aku pun nanti punya anak.